ditambahkan ya sebagai pertanyaan dari Bu Novi, nggak apa-apa ya. Kalau masih dalam tahap anemia, kan anemia itu dibagi menjadi anemia ringan, sedang, berat ya. Kalau memang masih anemia ringan dan sedang, itu bisa dengan terapi FA atau penambahan zat besi. Nah, penambahan zat besi pada ibu hamil sajalah ya, pada ibu hamil. Konsumsi zat besi untuk pencegahan atau penanggulangan ibu hamil 1 hari dosisnya berapa? Ya, itu yang belum ditambahkan di sini tadi. Ya kan? Ini belum ada, cuman tablet zat besi atau FI saja ya. Itu kemudian kalau memang ya, kalau untuk anemia ini, anemia minta tolong dibedakan anemia dengan hipotensi ya, karena biasanya ada kesalahan persepsi antara anemia dengan adanya hipotensi. Kalau anemia itu memang kadar hemoglobin di dalam darahnya kurang atau rendah. Ya. Kadar Hb yang normal itu adalah lebih dari 11. Lebih dari 11. Kurang dari itu dinamakan anemia. Ada anemia ringan, anemia sedang, anemia berat. Nanti pertanyaan kedua dari Bu Novi. Kapan seseorang itu dikatakan anemia ringan, sedang, dan berat? Ya, berapa kadar Hb yang ditentukan pada anemia sedang, anemia ringan, sedang, berat? Ya, itu pertanyaan kedua. Ya. Nah, kemudian kembali lagi ke anemia. Anemia itu kadar hemoglobinnya kurang. Sedangkan hemoglobin sendiri, fungsi utama dari hemoglobin itu adalah mengikat oksigen di dalam darah. Ya, mengikat oksigen di dalam darah. Nah, oksigen di dalam darah itu banyak fungsinya, ya, banyak fungsinya. Selain dia mengikat nutrisi, kemudian otomatis oksigennya juga dibutuhkan berbagai macam organ di dalam tubuh. Sedangkan organ-organ di dalam tubuh semua ini dialiri oleh darah. Kalau hemoglobinnya rendah, otomatis semuanya akan intinya fungsi dari semua organ ini akan tidak maksimal atau tidak stabil. Sehingga apabila seseorang sudah dikatakan anemia, maka seluruh organnya akan berpengaruh, terutama otak. Ya, orang anemia itu apa sih ciri-cirinya kan? Lemah, letih, lesu, lunglai. Kecuali tidak punya uang ya. Kalau orang tidak punya uang ya pasti lemah, letih, lesu, lunglai. Enggak, just kidding. Kemudian anemia sendiri itu akan berpengaruh sangat buruk terhadap ibu hamil. Orang nggak hamil aja pengaruhnya udah buruk, apalagi pada ibu hamil yang notabene dia harus membagi aliran darah atau membagi asupan darahnya untuk dirinya sendiri dan janinnya. Ya. Komplikasinya apa kalau pada ibu hamil? Banyak banget. Pada trimester awal bisa sampai keguguran loh. Ya. Kemudian kalaupun nggak sampai keguguran, mungkin bisa berpengaruh terhadap tumbuh kembang bayinya, baik secara fisik maupun secara pertumbuhan dan perkembangan organ di dalam. Ya, itu. Kemudian kalaupun terjadi anemia yang sampai ke berat pada ibu hamil trimester kedua dan trimester ketiga, bisa sampai dengan kecantik kongenital pada bayi. Ataupun kalau pada ibunya karena oksigen di dalam darah itu berkurang, maka bisa terjadi kelainan pembekuan darah dan bisa sampai ke arah pendarahan. Baik itu pendarahan sebelum partus atau biasa disebut APB atau antepartum bleeding maupun setelah persalinan atau disebut HPP, hemorrhagic postpartum. Ya, jadi anemia pada ibu hamil itu memang sangat banyak sekali komplikasi yang akan terjadi dalam kurun waktu satu masa kehamilan. Ya, maka dari itu setiap ibu hamil itu harus diberikan FE saat diketahui kehamilan ataupun pada saat trimester kedua, ya, pada saat mulai trimester kedua hingga akhir trimester ketiga, ya, hingga sampai dengan persalinan. Kenapa? Karena itu tadi alasannya, ya. Kenapa kok tidak diberikan pada awal-awal kehamilan, Bu? Kenapa kok tadi disebutkan atau pada trimester kedua? Karena efek samping dari FE itu adalah mual.
Efek samping dari FE adalah mual, dan itu pun kalau ibu hamil konsumsi FE dianjurkan mengkonsumsinya adalah pada saat sebelum tidur untuk mengurangi efek samping mual tersebut. Nah, kenapa kok nggak diberikan pada awal kehamilan? Karena awal kehamilan, karena meningkatnya hormon HCG atau human chorionic gonadotropin yang ada pada awal kehamilan, HCG sendiri sudah menyebabkan mual muntah. Kalau kita tambah dengan pemberian FE, maka bisa jadi mual muntahnya semakin berlebih, dan itu akan mempengaruhi kondisi ibu hamil pada trimester awal dan juga mempengaruhi kondisi janinnya. Maka dari itu kalau pada ibu hamil, FE itu diberikan lebih sering diberikan pada awal trimester kedua. Ya, mual muntah sudah mulai berkurang, ibu sudah mulai merasa nyaman, maka itu diberikan tablet FE. Mulai diberikan tablet FE minimal 90 tablet dalam satu kurun waktu kehamilan. Ya, minimal 90 tablet. Nah, nanti yang harus dijelaskan kelompok adalah berapa dosis FE dalam seharinya itu tadi. Ya, dalam satu tablet FE itu loh, berapa dosisnya yang harus diberikan selama satu hari. Ya, itu. Nah, kemudian sambil dijelaskan, anemia itu ringan, sedang, berat. Berapa HB pada anemia ringan, berapa HB pada anemia sedang, berapa HB pada anemia berat, ya. Itu nanti minta tolong dijelaskan ya kelompok. Kemudian apa tadi yang kurang ya? Asam folat, tadi saya baca asam folat mana ya? Nah, ini asam folat, kenapa kok ada obat anemia? Salah satunya ada asam folat, B12 ya. Kalau zat-zat anti anemia ini salah satunya Fe ya. Kenapa ada asam folat dan B12? Asam folat dan B12 itu merupakan senyawa yang membantu untuk mengikat hemoglobin. Membantu untuk mengikat hemoglobin. Fe itu menambah hemoglobin, asam folat dan B12 itu mengikat. Sehingga apabila kita berikan Fe, asam folat atau B12 pada folat itu sudah cukup ya. Asam folat itu saya rasa sudah cukup. Ya, fungsinya saling saling melengkapi. Yang satunya dia meningkatkan kadar hemoglobin, yang satunya dia mengikat hemoglobin di dalam darah. Ya. Nah, kemudian apa bedanya anemia dengan hipotensi? Kalau hipotensi itu tensinya rendah, ada 90/60, katakan, oh itu dikasih Fe, salah. Ya, salah. Kalau orang hipotensi jangan dikasih Fe. Kalau orang anemia dikasih Fe itu cocok. Kalau orang hipotensi itu apa sih? Tensi yang meningkat itu kerja jantungnya lemah. Ya, kerja jantung harusnya kan dia bekerja ya, memompa darah ya. Jantung itu memompa darah. Nah, kalau orang hipotensi kerjanya lemah, lemes. Ya. Bisa nggak Bu dikasih Fe? Fe itu kandungan di dalam darahnya, memperbaiki kandungan di dalam darahnya. Kalau ini bagaimana? Ya itu bukan ranah kita, ya itu bukan tugas kita. Kalau orang dengan hipotensi, ya suruh makan aja yang banyak, istirahat yang cukup, mungkin kelelahan bisa, dari faktor psikis juga bisa. Nah, ya jadi dikaji lagi kenapa hipotensinya, atau memang karena kelainan jantung. Apalagi kalau sudah seperti itu ya berarti rujukan ya, bukan kolaborasi, bukan tugas mandiri kita ya. Oke, silakan ada pertanyaan dari teman-teman mungkin untuk anemia. Iya, saya mau bertanya, Bu. Silakan. Adakah atau bisakah seseorang atau ibu hamil tersebut mengalami overdose dari obat anemia ini? Kan kalau setahu dan apa yang terjadi pada tubuh ketika kelebihan obat anemia ini, kan setahu saya kalau vitamin kelebihan di tubuh itu akan dibuang. Nah, kalau kelebihan obat anemia ini itu seperti apa dan berpengaruh apa tidak ke janinnya? Terima kasih. Bagus. Ya, pertanyaan yang bagus, Winda. Jadi untuk kelompok ya, pertanyaan dari Winda. Apakah ada overdose atau overdosis dari obat-obatan anti anemia ya, obat-obatan anti anemia seperti contohnya Fe lah katakan ya, yang mudah-mudah aja Fe.
Kalau FE itu dikonsumsi terus-terusan pada saat kehamilan, apakah ada suatu batas maksimum? Ya, suatu batas maksimum apabila kita lanjut minum ya sampai dengan nggak tahu itu berapa ya, harusnya kan yang disarankan mungkin 90 hari atau 90 tablet ya di dalam satu periode kehamilan. Kalau melebihi itu bagaimana? Apakah ada suatu pengaruh terhadap ibu maupun janin pada saat kehamilan ya, contohnya pada saat kehamilan saja. Kalau di luar kehamilan kan mungkin pengaruhnya pada diri sendiri ya, nggak berbahaya bagi janin, katakan kalau seandainya ada pengaruh ya. Nanti mungkin bisa di-handle dulu pertanyaannya dari kelompok. Adakah masih ada pertanyaan yang lain? Masih ada pertanyaan yang lain untuk anemia? Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke kelompok antibiotik ya. Saya share screen dulu. Oke, silahkan Marianti Eki, Rambu Prika, Atri. Silakan. Baik, jadi baik, selamat pagi dan salam untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membahas tentang obat antibiotik. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Marianti Ege selaku moderator sekaligus pemateri pertama. Yang kedua pemateri kedua Rambu Priska Tamu Ina, pemateri ketiga Ati Put Atahiwa, pemateri keempat Nartibora. Slide pertama. Di sini pendahuluan atau langsung? Farmakologi merupakan ilmu yang sangat luas dampak. Ya Bu? Kayaknya nggak usah deh ya, langsung ke ininya aja ya. Merupakan ilmu yang sangat luas campaknya untuk seorang tenaga kesehatan. Mana yang kamu baca? Ini Bu. Yang bab 1 Bu. Ini. Yang bab 1 bukan Bu, yang bab 1 pendahuluan tadi. Ke atas lagi Bu. Ya, yang ini Bu. Farmakologi merupakan ilmu yang sangat luas campaknya untuk seorang tenaga kesehatan, khususnya dokter dan apoteker. Ilmu ini membatasi tujuan yaitu agar dapat menggunakan obat untuk maksud pencegahan, diagnosis, dan pengobatan penyakit. Selain mengerti bahwa penggunaan obat antibiotik mengakibatkan berbagai gejala penyakit. Antibiotik inilah zat yang dihasilkan oleh mikroba, terutama fungi, yang dapat menghambat pertumbuhan atau membasmi mikroba juga. Antibiotik juga dapat dibuat secara sintetis. Antibiotik diartikan sebagai obat pembasmi mikroba khususnya yang merugikan manusia. Antibiotik adalah senyawa kimia yang dibuat untuk melawan bibit penyakit khususnya kuman. Ada beragam pula jenis kuman, ada kuman yang besar dan ada kuman yang kecil. Dengan sifat yang beragam pula, kuman cenderung bersarang di organ tertentu. Ada yang di tubuh yang ditumpanginya. Ada yang suka di otak, ada yang suka di paru-paru, ada yang suka di usus, di saraf, ginjal, lambung, kulit, dan tenggorokan dan lain sebagainya. Organ-organ tempat bersarangnya itu kuman tertentu menimbulkan infeksi. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah mengeluarkan perintah mengenai terlalu sering menggunakan obat antibiotik. Next. Itu saya persilakan kepada materi kedua untuk membacakan slide berikut. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya Nartibora selaku pemateri kedua. Jadi baik, kita langsung saja. Para ahli percaya bahwa jika kecenderungan ini terus berlanjut,
bahkan infeksi normal dapat membuktikan menjadi mematikan. WHO